1. Ada pelacur yang jadi tokoh publik. Kalau mendengar kata pelacur, kemungkinan besar yang ada di pikiran kita adalah wanita sewaan. Tapi bukan itu yang dimaksud ucapan dari Ali bin Abi Thalib tersebut. Pelacur di sini diartikan sebagai orang yang suka menggadaikan agamanya hanya untuk kepentingan pribadi. Pada umumnya sih untuk memperkaya diri dan akhirnya mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dianggap sebagai orang yang religius. Tapi sayangnya orang-orang seperti ini malah menjadi public figure dan disukai oleh masyarakat. Dua, keimanan hanya ada dalam pikiran, bukan sanubari. Di dalam agama Islam, kita diajari untuk mengimani segala hal yang ada, baik dari pemikiran, perkataan, dan juga sikap. Tapi di zaman sekarang ini banyak yang meremehkan soal keimanan. Banyak orang menganggap asalkan kita mengetahui tentang iman, itu sudah cukup untuk menjadi bekal untuk hidup ke depannya. Padahal pemikiran tersebut salah. Keimanan tersebut harus bersemayam dalam diri kita, baik dari segi apapun. Percuma jika kita hanya memikirkannya namun tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang baik tapi tidak berakal. Seperti yang kita tahu selama ini, kalau kebaikan hanya dilakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah semata. Namun sayangnya di zaman sekarang ini, banyak orang yang tak menerapkan hal itu. Tak sedikit orang melakukan kebaikan hanya untuk mendapat pujian dari sesama manusia. Biasanya setelah mereka melakukan hal ini, hati akan merasa senang dan sombong lantaran sudah mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Maka dari itu banyak orang yang meneruskan hal tersebut dengan cara pamer kebaikan. Tapi tahukah Anda kalau sebenarnya kebaikan ini akan semakin berkurang jika niatnya berbeda. Empat, ada ulama tapi tak memberikan contoh yang baik. Poin ini senada dengan banyak orang fasih bicara tapi perbuatannya lalai. Namun poin ini berlaku bagi para ulama. Banyak orang mengaku sebagai ulama karena hafal dengan ilmu agama. Maka dari itu tak jarang mereka merasa paling benar atas apa yang dikuasainya. Padahal perbuatannya tak menunjukkan sama sekali dengan apa yang dikatakannya selama ini. Intinya mereka tidak memberikan tauladan bagi para umat, melainkan malah menyesatkannya. 5. Banyak orang bodoh tapi tak tahu diri. Bodoh yang dimaksud di sini bukan berhubungan dengan akademik ya, tapi lebih kepada kesadaran atas perintah yang diajarkan di agama Islam. Banyak dari kita melakukan sesuatu tanpa takut akan dosa yang akan dibalas di akhirat nanti. Anehnya dosa-dosa tersebut dilakukan dengan bangga dan tak ada rasa bersalah sama sekali. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan seperti itu. 6. Banyak orang yang hanya fasih berbicara tapi perbuatannya tidak atau lalai. Pada saat ini kita seringkali menemukan orang-orang dengan bahasanya yang bijak dan cukup enak didengar, sehingga semua ucapannya bisa direnungi oleh orang lain dan tak jarang dijadikan contoh untuk para pendengarnya. Tapi tak semua orang yang mengeluarkan kata inspiratif tersebut menerapkannya di kehidupan nyata. Bisa dibilang perkataan dan perbuatannya sangat berbanding terbalik. Kalau bahasa kerennya mah mengumbar janji tapi enggak ditepati, alias pemberi harapan palsu atau PHP. Kekhawatiran dari Ali bin Abi Thalib ini memang sudah menjadi kenyataan di era sekarang. Bahkan bisa dibilang semua prediksinya tak ada yang meleset dan kejadiannya pun sangat dekat di sekitar kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut dan juga orang-orang yang memiliki perbuatan seperti di atas. Ali bin Abi Thalib sendiri wafat pada tahun 40 Hijriah. Jauh sebelumnya, Rasulullah SAW pernah mennubuatkan nasib yang akhirnya menimpa Ali tersebut. Suatu kali beliau SAW bersabda kepada tokoh berjulukan singa Allah itu, "Sungguh orang yang paling binasa dari umat terdahulu adalah para penyembelih unta dari kaum Nabi Soleh, dan manusia yang paling celaka dari umat ini, umat Islam, adalah yang membunuhmu, wahai Ali," kata Rasulullah SAW. Lantas beliau menunjuk kening Ali, sebab di sanalah titik pedang pembunuhnya nanti akan menancap.
Berdasarkan catatan sejarah, kaum Khawarij telah merencanakan pembunuhan Ali. Adapun eksekutornya bernama Ibnu Muljam. Menjelang subuh, Ali tengah berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Wajahnya bersinar, menanti jalan yang telah ditentukan Allah. Tiba-tiba Ibnu Muljam menghunuskan pedangnya yang telah diolesi racun tepat di kening Ali. Orang-orang yang berada di masjid sangat terkejut dan segera membopong Ali ke rumahnya. Kepalanya dibalut kain agar darah tidak mengucur. Namun Ali tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena racun yang terdapat di pedang yang menebasnya. Ia meninggal 2 hari kemudian. Ali dimakamkan di kota Najaf dekat kota Kufah. Pemakaman tersebut dilakukan dengan rahasia dan selesai pada malam hari. Dengan meninggalnya Khalifah Ali